Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kondisinya. Qadarallahu ma syaa Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi kami enggak tahu kalau mendung. Di tempat kami di Pemali itu enggak mendung. Jalan sampai di dekat sini, Pak, hujan deras. Kami maksa karena kami bawa bayi, berhenti jadinya, berhenti. Kita tunggu sejenak, tapi kayaknya lama. Berusaha mesan mobil kan. Anak nggak berani bilang karena takut promosi. Pesan mobil ternyata nggak ada yang nyantol, kayaknya penuh semua. Udah, kita tunggu. Anak izin Pak An tadi, Pak An izin Pak, terlambat Pak. Siap. Kita tunggu sampai, karena kita qadarullah nggak bawa jas hujan Bapak Ibu. Qadarullah lupa. Ya begitulah takdir. Kita harus tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Dan bisa jadi ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu sekalian buat mendapatkan pahala sabar, ya. Menanti, ya, ini menanti dengan tidak kepastian ini datang apa enggak ini Ustaz. Menanti dengan adanya ketidakpastian. Iya. Nah, kita sama-sama berusaha ihtisab, ya, mencari pahala di setiap kondisi yang kita alami. Seorang mukmin, ya, ajaban li amril mu'min, ya, anna amra kullahu khairan, ya. Sungguh takjub perkara seorang mukmin itu, karena setiap perkaranya, setiap keadaannya itu baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia itu dapat hal yang menyenangkan dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia dapat sesuatu yang tidak mengenakan dia, yang membahayakan dia atau yang tidak dia sukai, dia bersabar. Itulah mukmin, ya. Mukmin itu selalu dalam keadaan baik. Dia ima bersyukur, ima bersabar. Karena kehidupan kita itu tidak lepas dari Bapak Ibu, ya, tidak lepas dari kebahagiaan atau kesusahan. Tidak lepas dari sesuatu yang kita senangi atau yang kita benci atau kita tidak yang membuat hati kita ini susah, ya begitu. Jadi itulah seorang mukmin kata Nabi Muhammad SAW, dan kita berusaha untuk menjadi seorang yang beriman, mukmin kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Bapak Ibu sekalian, di waktu yang tidak banyak ini, semoga kita bisa tetap bisa mengambil ilmu, ya, tetap bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ana ingin menyampaikan sebuah muqaddimah, pengantar, ya, sebelum kita masuk apa yang kita akan bahas. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat kalau kita itu bareng-bareng untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa, ya enggak? Ya. Karena betapa banyak kita baca Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dan kita tahu inti dari khutbah Jumat itu pertama selalu diwasiatkan untuk Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
bertakwa. Dan kita belajar agama ini dalam rangka untuk mewujudkan itu, ya kan? Kita sepakat itu. Kita sepakat bahwasanya kita belajar agama itu untuk mewujudkan predikat takwa dalam diri kita. Dan di antara ciri orang bertakwa, kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, beliau mengatakan, an la tara nafsak khairun, ya, atau khairan, an la tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang berkata siapa? Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Beliau mengatakan, takwa itu adalah ketika engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Kita tidak melihat diri kita itu lebih baik dari siapapun. Itu adalah takwa. Itu diantara ciri orang bertakwa. Nah, ini yang berkata adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka tentu apa yang beliau ucapkan ini berdasarkan ilmu dan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita coba praktekkan dalam diri kita. Sudahkah kita mengamalkannya? Coba sekarang, ya. Maka dari kata-kata yang singkat ini kita perlu introspeksi diri kita ini, Bapak Ibu. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Pernah enggak ada perasaan diri kita itu lebih dari orang lain? Mungkin dari ilmu kita misalnya, mungkin dari ibadah kita misalnya. Mungkin kita misalnya ada Bapak Ibu yang rajin sholat malam. Kemudian saking rajinnya Bapak Ibu ada perasaan, kamu dalam hati, kayaknya orang itu nggak sholat malam tadi malam. Ya. Ada nih perasaan kita merasa lebih baik. Atau ada di antara kita yang suka sedekah, ya sedekah, terus menganggap diri kita, masya Allah, aku suka sedekah, banyak pahala, kayaknya aku lebih baik daripada fulan. Nah, atau apapun, Bapak Ibu, apapun yang mungkin kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita belum menjadi orang yang bertakwa. Maka dari sini kita belajar bahwasannya untuk menjadi orang bertakwa itu penting banget untuk melihat bagaimana kondisi hati kita. Ya. Apakah hati kita ini ada perasaan lebih baik? Apakah kita sudah tawadhu? Nah, tawadhu kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kata beliau, ya, ini di antara amalan hati itu tawadhu, Bapak Ibu ya. Di antara ini adalah tawadhu juga merupakan realisasi dari orang yang bertakwa itu. Apa itu? Ketika engkau keluar rumah dan engkau melihat ada seorang yang lebih tua darimu, maka engkau melihat atau engkau menganggap pada dirimu bahwasannya dia lebih banyak amalannya daripada kamu, daripada kita. Nah, dan tatkala kita keluar rumah yang kita lihat itu orang yang lebih muda daripada kita, maka kita harus menganggap bahwasanya kita lebih banyak dosanya daripada dia. Itu cara kita melihat atau berusaha menjadikan diri kita itu tidak lebih baik daripada orang lain. Karena kalau sudah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, maka sudah kita akan terjerumus pada namanya maghrur, tertipu. Kita akan tertipu. Kita menganggap diri kita udah soleh, kita menganggap diri kita udah bertakwa, padahal enggak. Dan kita akan tidak mau untuk memperbaiki diri kita lagi. Maka dari situ penting untuk kita senantiasa introspeksi diri, melatih kita untuk muhasabah, melatih kita untuk fokus pada aib diri kita sendiri. Sudahkah kita fokus pada aib diri kita, Bapak Ibu? Dan sudahkah kita tidak kepo, tidak cari tahu aib orang lain? Nah, itulah kebiasaan orang mukmin.
orang mukmin itu kebiasaannya dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencari-cari aib orang lain, tapi fokus dia adalah bagaimana mencari aib diri sendiri. Oh, anak ini kurang di sini. Maka kalau kita fokus pada aib diri kita, kita tidak akan menganggap bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain. Dan dari sini kita juga belajar bahwasanya bersyukurlah kita tatkala kita bisa merasakan maksiat yang kita lakukan itu sebuah hal yang besar dalam diri kita. Aduh, tadi ya Allah, aku tadi melihat, misalnya aku tadi mendengarkan musik misalnya, naudzubillah. Misalnya aku tadi melakukan maksiat ini dan itu misalnya. Ini langsung kita istighfar. Perasaan kita ini bisa mengakui kesalahan dan dosa ini merupakan sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri sehingga kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, yang kita sebutkan dari tadi itu merupakan amalan hati, Bapak Ibu. Yang itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi tatkala kita tidak memperhatikan hal ini, berarti kita akan terjerumus pada tertipu dengan diri kita sendiri. Itu adalah mukaddimah yang ana ingin sampaikan untuk kita bisa masuk ke dalam pembahasan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, judul materi kita, kajian kita adalah si paling penting. Ini tuh bahasanya anak muda katanya, Bapak Ibu ya. Anak muda saat ini ya katanya sih pakai si paling gitu. Jadi cobalah pakai bahasa anak muda. Padahal anak juga merasa muda ya. Jadi si paling penting. Apa sih si paling penting ini ya? Kita belajar mencari tahu apa yang paling penting dari kita. Yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan. Dan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang kita tahu adalah amalan hati. Nah, kita akan pelajari betapa pentingnya itu. Sebagaimana penting sudah kita lalui, tapi ada pembahasan lain yang mu'alif sampaikan di sini. Yaitu beliau pakai judul ahamiyatu a'malil qulub wal mufadalatu bainaha wa baina a'malil jawarih wa dzikru tabi'iyati a'malil jawarih laha wa irtibatiha biha. Nah, tapi anak akan sampaikan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu, Ibnu Qayyim rahimahullah itu Masya Allah ya, ini salah satu ulama favorit anak. Di antara juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan banyak sebenarnya ulama itu kita favoritkan, kita fans, boleh kan kita ngefans ya. Dan di antara kitab-kitab Ibnu Qayyim yang ya banyak sekali kitab beliau yang sangat bagus. Beliau menyampaikan hal ini di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ya. Bada'iul Fawaid. Nah, beliau mengatakan fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyyati wa lubbuha. Fa idza khala 'amalu jawarihi minhu kana kal jasadil mawat bila ruh. Kata beliau, amalan hati itu adalah ruh ubudiyah, ruh penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya ya, inti dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan hati. Dan apabila amalan anggota badan itu tidak ada amalan hati di dalamnya, maka itu seperti jasad yang mati tanpa ruh. Ya, jasad mati tanpa ruh ya. Jasad tanpa ruh yaitu ya yang kita tahu jenazah. Manusia nggak ada ruhnya ya seperti itu. Maka kalau ada ibadah yang nggak ada amalan hatinya, itu seperti jasad tanpa ruh tadi kata beliau. Jadi Bapak Ibu, ruhnya penghambaan diri kita itu adalah amalan hati. Walaupun kita ibadah sebanyak apapun, sholat sebanyak rakaat apapun, sedekah semiliar, setriliun apapun, ya enggak ya, sebanyak apapun ya setriliun itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau enggak ada amalan hati, tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah diterima? Nah, itu pembahasan lain. Apakah sholat kita misalnya kalau enggak ada, nah kita belajar juga nih.
amalan hati dalam sholat itu apa? Nah, itu pembahasan lain. Tapi ana kasih contoh misalnya khusyuk. Khusyuk itu amalan hati dalam sholat. Kemudian ikhlas itu dalam setiap amalan. Khusyuk itu dalam setiap amalan juga. Intinya amalan hati di dalam sebuah ibadah itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Bukan hanya kita takbir, rukuk, kemudian i'tidal, sujud, duduk dan semuanya. Itu bukan hanya itu saja sholat itu. Tapi yang penting adalah hadirnya hati kita tatkala kita sholat. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, dan beliau mengatakan kemudian, wa man ta'ammala asy-syari'ata fi masadiriha wa mawaridiha 'alima irtibata a'malin jawarihi bi a'malil qulub wa annaha la tanfa' biduniha. Kalau seseorang itu mengamati syariat Islam, ya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan hubungan yang erat antara amalan hati dan amalan anggota badan yang dia lakukan. Dan amalan anggota badan itu tidak bermanfaat sedikit pun, ya, tidak bermanfaat tatkala tidak ada amalan hatinya. Dan kata beliau, wa anna a'malal qulubi afradu alal abdi min a'mal jawad. Dan kata beliau, amalan hati itu lebih wajib, lebih penting, lebih lebih penting daripada amalan anggota badan yang kita lakukan itu. Dan kata beliau, itulah yang membandingkan antara mukmin dan munafik. Bapak Ibu, apa yang membandingkan kita, orang yang beriman dan munafik? Orang munafik itu sama-sama sholat, iya enggak? Dari zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada orang munafik. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu ikut sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Ikut sholat di masjid. Tapi bedanya sholatnya mereka tidak didasari iman, tidak didasari amalan hati itu. Dan diantara amalan hati itu iman. Dan itulah yang membedakan di antara keduanya. Dan juga itulah yang membedakan antara orang sholat yang satu dengan yang selainnya. Pahalanya berbeda-beda. Kita sholat satu masjid, satu shaf, berdekatan, di sisi Allah pahalanya bisa berbeda. Pahalanya bisa antara langit dan bumi. Kalau yang satu itu benar-benar khusyuk, benar-benar ikhlas. Yang satu ketika sholat tidak khusyuk, tidak ikhlas misalnya, riya misalnya, atau yang lain, na'udzubillahi min dzalik, maka pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, walihada kanal imanu wajibal qalbi 'ala dawam wal islamu wajibal jawarihi fi ba'dil ahyan. Maka dari itu beliau mengatakan iman itu sesuatu kewajiban yang harus kita miliki dalam setiap waktu kita. Wajibul qalbi 'ala dawam, maksudnya kewajiban yang harus kita lakukan, amalan hati yang harus ada di setiap waktu, iman. Adapun Islam, jadi kan kita belajar ya Bapak Ibu di hadis arba'in. Tingkatan seorang mukmin itu muslim, mukmin dan muhsin. Nah, tidak setiap orang Islam itu beriman seperti orang munafik. Dan tidak setiap orang beriman itu orang yang ihsan. Maksudnya dalam beribadah dia benar-benar maksimal dalam ibadah, itu ihsan. Nah, maka kata beliau, iman itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan amalan hati orang manusia itu setiap waktu. Adapun Islam itu mungkin kata beliau, wajibal jawari fi ba'dil ahyan. Loh, kenapa kok malah Islam itu kewajiban kita di sebagian waktu kita? Iya, karena bisa jadi kita sakit nggak bisa sholat misalnya, atau sakit sholatnya nggak bisa berdiri tapi sholatnya duduk, atau sholatnya terberbaring, atau kita nggak bisa haji karena nggak mampu gitu.
Kita nggak bisa zakat karena kita bukan orang kaya misalnya, nggak punya zakat mal misalnya. Kita nggak bisa puasa karena safar misalnya, bisa rukhsah kan. Lah Islam ini merupakan, kata beliau, wajibul jawarihi fi ba'dil ahyan, kewajiban anggota badan yang di setiap waktu. Nah beliau membedakan Bapak Ibu, iman itu wajibul qalbi, Islam itu wajibul jawarih. Iman itu adalah kewajiban kewajiban hati. Kalau Islam itu berkaitan dengan anggota badan, seperti sholat ya berkaitan dengan anggota badan, zakat berkaitan dengan anggota badan, puasa juga, nggak makan dan minum, haji juga kita dengan badan. Tapi kalau iman itu harus ada terus, karena kalau iman nggak ada ya kita binasa. Nah kata beliau, famarkabul imani al-qalbu wa markabul islamil jawarih. Poin utama iman itu atau tempatnya iman itu, kendaraannya iman itu di dalam hati. Adapun kendaraannya jawarih, kendaraannya Islam atau patokan Islam seseorang itu anggota badan. Seperti munafik tadi. Munafik itu ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, tapi bisa jadi dia nggak beriman, dalam hatinya nggak beriman. Nah, maka penting, kata beliau, penting bagi kita untuk memperhatikan amalan hati kita. Ya, apa di antara amalan hati yang mungkin kita bisa kasih contoh? Di antaranya, ya tadi iman kepada Allah, itu di antara amalan hati itu iman, Bapak Ibu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membenarkan kabar-kabar gaib, membenarkan ya at-tasdiq, membenarkan kabar-kabar gaib, membenarkan berita-berita yang akan datang. Ketika di Al-Qur'an Bapak Ibu, kita akan baca misalnya hari kiamat ya. Kita akan baca bagaimana surga, bagaimana neraka. Ada enggak di antara diri kita yang ada ragu? Enggak ada, insyaallah kan. Ketika kita baca Al-Qur'an, kita harus yakin dengan langsung keyakinan yang penuh bahwasanya surga seperti ini, neraka seperti itu. Kita harus yakin. Kemudian akan datang hari kiamat, kita harus yakin. Nah, ini merupakan amalan hati. Tatkala kita tahu kalau ada lalat di air, kita disuruh apa? Mencelupkan. Kalau orang pikirnya pakai logika, enggak iman yang dilihat, maka dia akan jijik, kok malah dicemplungin. Ya. Ini kalau orang beriman enggak, kata Rasulullah begitu, ya begitu, langsung kita lakukan tanpa ada keraguan. Nah, ini merupakan amalan hati. Keyakinan penuh, pembenaran apa yang dikatakan Rasulullah SAW di hadisnya atau di dalam wahyu tanpa ada keraguan, itu adalah amalan hati. Kemudian contoh yang lain misalnya kecintaan kita kepada ketaatan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap melihat orang-orang yang bermaksiat, kebencian kita untuk tidak berbuat maksiat, itu merupakan amalan hati juga. Cinta, benci karena Allah, rasa takut, kita takut berbuat dosa, ya Allah, nggak mau dosa karena aku nggak mau Allah murka sama aku misalnya. Ini amalan hati. Roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala. Ya Allah, aku minta pahala, ya Allah, aku tadi ini misalnya yang tadi hujan di jalan tetap berusaha misalnya, ya. Hujan-hujanan, ini aku berharap pahala, ya Allah. Ini rasa harap, ini merupakan amalan hati. Inabah, kembalinya seseorang kepada Allah. Kalau dosa dia langsung ingat sama Allah, langsung bertaubat, ini adalah amalan hati. Tawakal kepada Allah, ini amalan hati. Sabar, kalau ada masalah musibah, sabar, nggak ngomong yang macam-macam, nggak mukul meja, tidak marah-marah, ini adalah amalan hati. Keyakinan dan khusyuk dan sebagainya, banyak sekali amalan hati itu. Maka di dalam pembahasan inilah yang akan kita cari tahu bagaimana penting contoh-contoh amalan hati yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu sekalian, kemudian penulis menyampaikan ada 12 poin tentang apa ya urgensi, Bapak Ibu, si paling penting ini ya.
apa hal-hal yang harus kita ketahui tentang amalan hati ini, sehingga kita bisa menjadikan ini sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Ya. Prioritas kita bukan hanya banyaknya sholat, tapi prioritas kita adalah bagaimana sholat kita berkualitas. Ya. Prioritas kita bukan hanya kuantitas sholat kita, tapi prioritas kita adalah bagaimana sholat kita berkualitas. Itu diantara contohnya sholat. Yang pertama kata beliau, an a'malal qulubi asasun najah minan nari wal fawzi bil jannah. Kata beliau bahwasannya amalan hati itu merupakan prinsip pondasi keberhasilan atau keselamatan seseorang dari api neraka dan keberuntungan dia mendapatkan surga. Nah, itu adalah pondasi atau tolak ukur yang paling utama seseorang itu masuk ke dalam surga. Seperti contohnya amalan hati adalah tauhid. Bapak Ibu, tauhid itu amalan hati. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan, mengesahkan Allah di dalam peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan hati. Nah, maka seseorang itu apabila selamat, apabila dia bertauhid, maka dia akan selamat dari api neraka dan dia bisa masuk ke dalam surga, dan bisa jadi masuk surga masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada sebuah kisah yang Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada kita, atau kisah yang diambil dari sebuah hadis. Kata di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan tatkala para sahabat itu sedang duduk-duduk. Ya misalnya ini sedang duduk-duduk, para sahabat duduk-duduk, kemudian Rasulullah bilang sama mereka, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang seseorang di antara kita, di antara kalian yang dia merupakan ahli surga, penghuni surga. Masya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, akan datang nih orang yang menjadi penduduk surga. Kemudian fatala rajulun minal ansar tantifu lihyatahu min madu'ihi qad ta'allaqa alayhi fi yadihi shimal falamma kana al-ghad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dhalik fatala dhalika ar-rajul mithla al-marrat al-ula falamma kana al-yawm al-thalith qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla maqalatihi aidan fatala dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As. Ketika Rasulullah bilang itu, datanglah seseorang yang habis wudu, kemudian jenggotnya basah dari wudunya tersebut, dan intinya adalah seseorang datang yang dia mungkin tadi nggak dengar Rasulullah bilang itu, nggak dengar, tapi dia kemudian muncul. Nah, besoknya beliau bilang lagi ada seseorang datang yang dia menemukan penduduk surga. Yang datang lagi adalah orang tadi, fulan misalnya. Jadi ini nggak disebutkan siapa dia. Kemudian hari ketiga Rasulullah bilang lagi, akan datang di antara kalian itu penduduk surga. Datang lagi dia, seorang yang tadi. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran, Bapak Ibu. Ini seorang sahabat juga penasaran. Apa yang menyebabkan seorang sahabat ini kok bisa dibilang penduduk surga? Anak pengen tahu apa amalannya. Kayak apa dia itu orang yang banyak sholatnya? Apa dia itu orang yang banyak puasanya? Pada saat itu Abdullah bin Amr bin As itu nginep di rumahnya, Bapak Ibu. Nginep di rumah seseorang tadi. Nginep di seorang yang tadi. Kemudian nginep kan, tidur di rumahnya, izin tentunya izin, dan nginep di rumahnya. Ketika malam, Abdullah bin Amr bin As gak lihat si fulan tadi kok nggak sholat malam. Besoknya dilihat, kemudian besoknya nggak puasa. Kemudian hari ketiga, malam ketiga dilihat lagi nggak sholat malam lagi. Sampai begitu beliau melalui 3 hari nggak menemui hal yang spesial.
Ya, Bapak Ibu, nggak menemui hal yang spesial dari fulan tadi. Ini Rasulullah bilang dia penduduk surga, tapi kok nggak ada yang spesial nih amalannya ini. Kemudian penasaran, kemudian tanya pada dia Abdullah bin Amr bin As ini tanya kepada seorang tadi, wahai fulan, aku itu tinggal sama kamu 3 hari, tapi nggak mendapati hal yang spesial dari kamu. Padahal Rasulullah itu bilang kemarin akan datang di antara kalian seseorang yang merupakan penduduk surga. Itu 3 kali Rasulullah bilang. Tapi kok aku nggak lihat spesial buat dari kamu. Nggak sholat malam, nggak puasa, pokoknya nggak ada yang spesial. Kemudian falam araka ta'mal katsira amalan. Aku nggak melihat kamu banyak amalannya. Famalladzi balagha bika, apa yang menyebabkan kamu menjadi disifati Rasulullah seperti itu? Aku penasaran, kata Abdullah bin Amr bin As. Kemudian kata Rasulullah kata fulan tadi, ma huwa illa ma ra'aita. Apa yang kamu lihat itulah aku. Aku nggak ada yang spesial memang. Aku nggak ada yang spesial. Qala falama walaitu da'ani. Ya, kemudian aku pergi kan. Abdullah bin Amr bin As pergi, kemudian dia panggil aku lagi. Kemudian berkata, "Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisha. Wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah iyyahu." Tuh, ini bedanya. Fulan, Abdullah bin Amr bin As, kesini. Aku memang enggak punya sesuatu yang spesial. Tapi aku tidak punya rasa hasad sedikit pun pada diri seorang muslim apabila dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah hasad sedikit pun pada seorang muslim apabila dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak ada keinginan buruk kepada kaum muslimin. Intinya yang dia punya spesial tadi adalah amalan hatinya dia, ya kan? Hatinya bersih dari hasad itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Ini nih yang bikin kamu spesial. Ini nih yang bikin kamu mencapai derajat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kita tidak mampu melakukannya. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sebentar. Baik, barakallahu fikum. Siapa yang adzan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit. Perhatikan perkataan Abdullah bin Amr bin As tatkala mengatakan, ini nih yang membuat kamu menjadi penghuni surga yang sampai disebutkan Rasulullah SAW 3 kali. Ini menunjukkan apa Ibu? Fahadha yadullu ala idhami hadzal ma'na wa annahu yablughu bil insani a'la darajat wa illam yakun lahu 'amalun katsir wa yadullu ala annahu min as'abil umur. Kata beliau, ini menunjukkan, perkataan Abdullah bin Amr bin As tadi menunjukkan bahwasanya derajat seseorang di surga itu bisa dicapai dengan amalan hati seseorang, walaupun amalan solehnya atau walaupun amalnya tidak banyak, walaupun ibadahnya nggak banyak. Sholat cuma 2 rakaat misalnya, sholat sunnah atau sholat malamnya cuma 2 rakaat, atau witir sama witir 3 misalnya, duhanya 2 rakaat saja misalnya. Yang lain ada yang 8 rakaat duhanya, ada yang sholat malamnya dari jam 1 sampai subuh misalnya. Walaupun nggak amalnya banyak, atau walaupun amalnya nggak banyak, tapi karena amalan hatinya tadi, dia bisa mencapai derajat penghuni surga. Nah, dan kata beliau tadi, yang kita nggak mampu melakukannya,
ini merupakan berarti tanda bahwasanya amalan hati itu memang perkara yang berat. Tuh Bapak Ibu, siapa di antara kita yang nggak selamat, atau siapa di antara kita yang selamat dari hasad? Siapa di antara kita yang nggak pernah hasad, yang nggak pernah ada rasa misalnya ya tadi ya, kita masih merasa lebih baik, atau kita merasa fulan kok bisa dapat nikmat itu ya, kenapa dia bisa begitu dan begini? Ini karena masih ada sesuatu dalam hatinya. Tapi itu bisa kita dapatkan dengan mujahadah, dengan berjuang dan banyak berdoa dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini ana ingin menukilkan perkataan muallif yang sangat penting supaya kita bisa memiliki hati yang baik ya, biar kita bisa melatih diri kita untuk tidak menjadi lebih baik daripada orang lain. Beliau mengatakan min a'dhami ma yu'inu ala dzalika isqatu hududin nafs. Hal yang membuat kita bisa mendapatkan hati yang bebas dari hasad ya. Hati yang bersih dari ketergantungan dengan manusia adalah apa? Tidak menjadikan diri kita ini tidak menganggap diri kita ini penting untuk orang lain. Contohnya beliau mengatakan seperti ini, fa idza kharajta min baitika faj'al hadhan nafsi khalfa dhahrik bihaitsu la tara laka ala ahadin haqqan fatanshagilu bin nas fatashku min hadha wa taghtib ala hadha wa lisanu halika wa maqalika yaqul hadha lam yuqaddirni wa hadha lam yakum ilayya hina sallamtu alayhi wa qama ila fulan wa hadha lam yazurni hina maridtu wa hadha lam yu'azzini fi fulan wa ma ila dzalika da'ankal istighal bihaula wartabit billah. Biar kita itu punya hati yang baik, coba latih. Ketika kita menganggap kita ini penting bagi orang lain, misalnya ya gini, ketika kita keluar rumah kita salam, kok enggak jawab salamku sih? Atau ketika kita lewat, kok pada enggak ngelihat aku sih? Gitu misalnya. Atau contohnya apa yang lain, misalnya yang kita minta dihormati orang lain, atau permintaan, atau kita sudah berbuat baik, kok orang lain enggak membalas perbuatan baikku, gitu. Atau ketika aku sakit, kok enggak ada orang yang menjengukku. Ya, kita disibukkan dengan respon-respon orang lain. Padahal kita tidak diperintahkan untuk mengharapkan respon orang lain. Padahal kita ini diperintahkan fokus pada diri kita. Nggak perlu perhatian dengan bagaimana respon orang lain kepada kita. Dan jangan menganggap kamu penting buat orang sehingga mereka harus menjawab salammu, mereka harus menjengukmu. Udah, biarkan apa yang punya mereka lakukan. Kita harus kaitkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita punya ketergantungan dengan manusia, sedikit pun jangan. Berarti di antara contohnya kalau kita kaitkan tadi, biar nggak hasad sama orang lain, misalnya mereka dapat nikmat nih, udah nggak usah dihiraukan. Apa tugas kita cawe-cawe? Dia dapat nikmat misalnya, kenapa kamu campuri urusan dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Udah. Jadi hati kita ini longgar, lapang tenang, nggak peduli sama orang. Yang penting hati kita ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selama ini fokusnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu diantara hal yang dapat membantu kita di dalam membuat hati kita ini baik, yaitu bagaimana kita
bisa fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak bergantung sedikit pun kepada manusia, dan menganggap diri kita ini ya bukan siapa-siapa, bukan lebih baik daripada orang lain, dan nggak perlu orang lain harus hormat sama kita, nggak perlu orang lain harus jangan masalahkan mereka nggak berbuat baik, mereka nggak ucapkan salam, mereka nggak ngasih hadiah, mereka nggak ini dan itu, udah nggak usah pedulikan, ya, nggak usah pedulikan, karena ya itu tadi, takwa adalah an la tara nafsaka khairan min ahadin. Ya, kamu bisa jadi memang bukan lebih baik daripada orang lain, kamu ya biasa-biasa saja, orang biasa. Ya, supaya kita ini terus introspeksi, apa sih kurang dari ana, ada kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki. Kemudian supaya hati kita juga fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bergantung kepada manusia. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesabarannya, ya. Kita duduk bersama di setiap hari Jumat malam Sabtu, ya. Kita sama-sama untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjadi seperti sahabat yang dikisahkan Nabi Muhammad SAW menjadi penduduk surga, yang mana dia merupakan orang yang bersih hatinya, bersih dari hasad, bersih dari penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti sombong. Iya, penyakit hati itu banyak, Bapak Ibu, ya, sombong, hasad, kemudian apa lagi, ujub, ya, banyak, ya, banyak contohnya. Nah itu dia bersih, sahabat tadi itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Maka kita terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akhlak, min munkaratil akhlaq wal a'mal, dari buruknya perbuatan-perbuatanku, wal ahwa, dan dari buruknya hawa nafsuku. Itu kita terus berdoa. Dan juga doa Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku untuk bisa memiliki akhlak yang baik, dan wasrif anna sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk seperti sombong, ujub, hasad, riya dan sebagainya. Ya, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa, dan tidak bisa yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Begitu. Jadi banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membaguskan akhlak kita, dan di antara akhlak yang baik itu adalah yang berkaitan dengan amalan hati yang tadi kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan mendatang dalam keadaan semangat untuk belajar dan semangat untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون